Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan penuh sukacita dan mempunyai niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita semua untuk merenungkan tentang anugerah terindah dalam hidup ini. Menurut saya anugerah terindah dalam hidup ini adalah keluarga. Karena di dalam setiap keluarga kita mendapat kepastian bahwa kita diterima apa adanya. Kita dicintai dalam keadaan baik maupun buruk. Dan kita sungguh-sungguh mendapatkan bukti cinta, yaitu waktu. Di dalam sebuah keluarga itu, meskipun ada suka dan duka, kadang berantem, kadang senang, mereka toh tetap tinggal bersama. Memberikan hadiah yang terbaik yang mereka punya, yaitu hidupnya, waktunya. Meskipun mereka bisa memilih bebas dalam arti tertentu untuk kemana saja, tetapi tetap tinggal bersama dengan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap pribadi di dalam setiap keluarga selalu mendapatkan tempat. Nah, itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena kita sering mendapatkan istilah dan mendengar, they have no place to stay. Mereka tidak punya tempat untuk tinggal. Bukan hanya karena mereka gelandangan, tetapi juga karena tidak ada keluarga yang menerimanya. Maka kalau Anda mempunyai keluarga, lalu masih ada makanan di atas meja, ada atap di atas kepala Anda adalah orang yang sangat beruntung, melebihi yang Anda duga. Lewat keluarga juga, Anda mengetahui bahwa Anda itu akan selalu diterima dalam keadaan apapun juga. Nakal ya tetap anaknya, ya. Emosional ya tetap bapaknya, gitu. Akan tetap diterima. Dan itu luar biasa. Coba Anda keluar sedikit dari lingkup keluarga Anda terpaksa harus menyesuaikan diri. Tidak bisa tampil apa adanya. Karena harus menjaga perasaan orang, harus menghargai orang. Sementara di rumah, Anda bisa tampil apa adanya karena yakin bahwa Anda akan diterima dan tetap dicintai dan akan tetap mendapatkan perhatian dan waktu. Luar biasa sekali. Apalagi kalau kita mengimani bahwa Tuhan sendiri tinggal menjadi anggota sebuah keluarga. Natal adalah perayaan yang merayakan Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan secara nyata tinggal di sebuah keluarga sederhana. Supaya keluarga tidak lagi sekedar relasi manusiawi, tetapi ada Tuhan di tengah-tengahnya. Dan itu berlaku bagi setiap keluarga. Karena itu saudara-saudari terkasih, pesta-pesta besar, perayaan-perayaan besar yang melibatkan masyarakat dan banyak orang adalah perayaan-perayaan yang berkaitan dengan keluarga. Coba untuk contoh saja, perayaan tahun baru Imlek misalnya, itu adalah pesta keluarga ketika semua keluarga kumpul, saling berbagi, saling memperhatikan, saling bertanggung jawab, dan penuh sukacita. Setahun sekali. Pada waktu Imlek itu, tahun baru itu, semua orang bisa murah hati, bergembira, saling memperhatikan, dan konteksnya keluarga. Sama dengan Natal. Natal adalah peristiwa keluarga. Semua keluarga berkumpul, makan bersama, merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga, dan suasananya penuh sukacita. Demikian juga Idul Fitri. Idul Fitri juga sama. Semua keluarga berkumpul, penuh sukacita, saling memaafkan, saling berbagi, murah hati, dan merayakan suasana yang penuh dengan sukacita. Semua perayaan besar, agama-agama besar, melibatkan banyak orang adalah perayaan yang berkaitan dengan keluarga. Itu adalah satu bukti bahwa kita semua mendapatkan anugerah terbesar yaitu keluarga. Sayang sekali, kadang-kadang itu take it for granted. Tidak sungguh-sungguh dihargai sebagaimana mestinya anugerah yang terbesar itu. Karena itu saya itu sedih sekali
Karena banyak orang yang seringkali bercerita, curhat tentang keluarga mereka. Tentu maksudnya supaya mendapatkan solusi. Dan saya berusaha memberikan solusi itu. Tapi hati saya tetap seringkali sedih sekali. Kalau ada seorang anak yang begitu membenci ayahnya, seorang anak yang begitu membenci mamanya, seorang anak yang sungguh-sungguh tidak bisa memaafkan orang tuanya. Aduh, saya sungguh-sungguh merasa, anugerah terbesar itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dirayakan. Padahal persis dalam setiap peristiwa di dalam keluarga, apapun yang terjadi, itu sangat bermanfaat bagi kita. Keluarga adalah sekolah cinta kasih. Kita bisa mengerti posisi kita ada di mana. Kita bisa menghormati orang lain karena kita mengerti di rumah itu ada yang lebih dihormati. Papa, mama, kakak. Ada yang harus dilindungi, adik. Ada yang harus diperhatikan, nenek yang sudah lanjut usia. Di dalam keluarga itulah kita belajar segalanya. Menempatkan diri, menghormati orang tua, mengasihi. Kalau di dalam keluarga itu, misalnya kamar mandinya 1, anggota keluarganya 4, kita bisa mengerti siapa yang lebih dulu, ya silahkan, yang punya kepentingan, atau yang lebih dihormati, mandi dulu, nah nanti saya belakangan. Semua hal itu bisa dipelajari dalam hal sederhana yang terjadi setiap hari. Dan yang jelas kita dicintai apa adanya, diterima kapanpun juga. Meskipun kita emosi, meskipun kita marah, kita pulang jam berapapun tetap pintu dibukakan. Itulah keluarga. Dan kalau ada teman-teman yang kemudian punya hidupnya sendiri, akhirnya berpisah bertahun-tahun, yang tetap bersama kita ya keluarga kita. Kalau yang lain tidak datang, ada pesta, ada kedukaan, teman-teman kita, saudara-saudara kita, fine. Tapi keluarga kita selalu akan datang, menghibur kita. Dan yang jelas Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah sebuah keluarga untuk menunjukkan betapa berharganya keluarga itu. Karena itu juga Nabi Elia ketika dinubuatkan dia akan datang kembali sebelum Mesias datang, Nabi Elia digambarkan sebagai nabi yang akan membawa kembali hati bapa kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa dan mamanya. Dan itu adalah lambang atau tanda kehadiran Mesias. Ketika Mesias hadir, Kristus hadir, hidup keluarga itu penuh damai sejahtera. Ayah kembali berelasi penuh kasih terhadap anak-anaknya. Mama terhadap anak-anaknya. Anak-anak terhadap papa dan mamanya. Menantu dengan mertuanya. Itu menjadi lambang surgawi, shalom. Ketika relasi di dalam keluarga itu sungguh-sungguh harmonis dan penuh kasih. Karena itu saudara-saudari terkasih, mari kita menghargai, sungguh-sungguh menerima dan mensyukuri anugerah terindah itu, keluarga. Dan kita menggali segala kekayaan yang ada di situ, supaya kita memperoleh kekuatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, tetapi juga pribadi yang berkualitas, dan yang tidak lupa pribadi yang bahagia. Betapa bahagianya melihat suami istri yang saling mengasihi, bersama anak-anak mereka. Tidak usah mengatakan apapun, itu adalah sebuah kesaksian yang sangat powerful. Betapa bahagianya melihat suami istri yang berantem dan ada bahaya retak relasinya, kemudian baikan kembali. Luar biasa. Bagaimana bahagianya melihat orang tua, ayah dan anak yang tadinya berantem, kemudian bisa berangkulan, saling mengasihi, saling memaafkan. Dan saudara-saudari terkasih, itu adalah keluarga kecil. Tetapi sebetulnya kita sebagai manusia adalah sebuah keluarga besar. Keluarga umat manusia. Keluarga Allah. Di mana Allah sebagai Bapa kita. Dan para nabi, juga putranya sendiri ada di tengah-tengah kita. Untuk terus mengatakan, saudara-saudaraku, engkau adalah saudaraku. Aku mengasihimu. Dan keluarga adalah bukti itu. Kita bisa mendapatkan segala-galanya di sana. Penerimaan, pengampunan, kasih yang tulus, relasi yang tetap, yang terus-menerus saling meneguhkan satu sama lain.
belajar cinta kasih, mengetahui bagaimana harus hidup lewat keluarga. Segalanya ada di dalam keluarga. Menurut saya, keluarga adalah surga. Tapi seringkali surga yang tersembunyi. Karena kita kurang mampu melihat kehadiran Allah di dalam diri setiap anggota keluarga yang ada di tengah-tengah kita. Mari kita membuka mata, membuka hati, supaya bisa melihat jejak-jejak Tuhan, kehadiran Tuhan di keluarga kita masing-masing, dan bisa memuliakan Dia dengan mengasihi, dengan mengampuni. Keluarga adalah anugerah terindah dan terbesar yang pernah kita terima. Kita menghargainya, kita mensyukurinya, dan kita belajar sungguh-sungguh kita menghargainya, sungguh-sungguh menilainya dengan persis, dan kita sungguh-sungguh merayakannya, menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber cinta kasih, sekaligus juga kesaksian bahwa Allah begitu baik, karena Dia hadir di dalam setiap keluarga, memberkatinya dan melimpahi kita dengan cintanya. Tuhan memberkati.